tengah, baru nanti kalian ukur daunnya ini berapa lebarnya. Kalau misalnya 2 mili atau 1 senti kayak gitu, nanti ukurlah. Kayak penggaris juga bisa. Nah setelah itu, setelah semuanya nanti semua diukur, sisa yang 25-nya lagi ambillah baskom. Nih ya, contohin ya, ini baskom. Terus ambil topsoil. Nanti topsoilnya itu gak usah terlalu tinggi-tinggi banget, taruh aja kayak 5 cm. video. Iya, harusnya tadi dari awal, tapi nanti jelasin aja lah sama teman-temannya yang itu ya. Nah jadi ambillah ininya itu sekitar 5 cm. Ini yang kalian ambil itu tanahnya tanah topsoil. Nah tanah topsoil itu tanah yang paling atas. Nah kalau misalnya mau pakai tanah yang hasil bakaran itu juga nggak apa-apa. Jadi biar dia bagus tanahnya. Nah jadi baskomnya tadi isilah dengan tanah topsoil 5 cm. Terus usahain jangan yang keras-keras kayak gini ya. Usahain kayak kalau kita mau buat pembibitan itu kan tanahnya udah digemburin semua, jadi jangan ada yang kayak gini. Ini anggaplah seperti itu ya. Nah jadi setelah kalian taruh tanahnya kayak gini, siramlah dengan air, tapi jangan sampai tergenang. Maksudnya dia sampai tanahnya lembab saja semuanya. Nah biji yang 25 tadi yang sudah direndam, tanamlah di baskom ini, tapi dia nyebar. Nah setelah 2 hari setelah pemindahan dicabut, terus diukur. Nah setelah 2 hari, yang 4 hari ambil juga itu masing-masing, setiap penyabutannya itu 5 biji. Nah hari kedua sampai hari keempat itu masih dicabut. Nah sementara dari hari ke-6 sampai nanti hari ke-14 itulah tetap tanamannya, tapi dia nanti diukur panjang daunnya itu kalian sesuaiin. Maksudnya kalau yang sebelah kiri diukurnya maksudnya searah jarum jam gitu, misalnya kalian tanamnya mengelilingi. Nah yang kalian ukur pertama itulah nanti yang kalian ukur untuk pengamatan kedua yang pertama kali. Nah jadi maksudnya setiap tanamannya itu jangan ganti-gantian. Maksudnya ulangan 1 dia yang ini, nanti ulangan 1 di hari berikutnya yang sebelah sini, jangan. Maksudnya kalau ini tanaman 1 ulangan 1 ya itulah terus. Nah nanti diingat kalau misalnya sebelah mana yang ukurnya duluan, ya kalau bisa dikasih label lah kalau kalian punya not di rumah. Tapi kalau not dia mungkin basah, kalau mau kalian beli, kalian tahu plastik mika yang untuk di depan makalah biasanya kan. Nah itu kalian potong-potong, terus kalian kasih label pakai spidol permanen. Nanti kalian staples aja, dia kecil-kecil, jangan sampai batangnya itu juga keberatan sama mikanya. Pokoknya dia kecil-kecil, yang penting kalian tahu itu tanaman pertama, tanaman kedua. Itu dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Nah tapi hari kedua dan keempatnya itu tanamannya boleh dicabut. Mungkin daunnya masih kecil kan, daripada kalian susah dan mengganggu tanaman lain. Kalau misalnya kalian ukur di situ, tangan kalian kena ke tanaman lain stres. Jadi lebih baik dicabut saja, kemudian diukur. Nah jadi kakak ulangi, yang pertama yang harus kalian lakuin, ambillah biji kacang merahnya, terus rendam. Nah yang perlu kalian rendam itu nominalnya itu 30 biji. Nah kalau kalian kacang merahnya nggak seragam satu kelas, nah mungkin dia beda-beda kemunculan embrionya, tambahkanlah lebih dari 30 biji. Nah setelah kalian rendam, kalian nanti bisa testimoni dari yang lebih itu, ambil 1, kalian potong bagian tengahnya. Kalau di situ kan dibilang dipecahin, tapi jangan digeprek, maksudnya dibelah tengah. Terus nanti ukur daun embrionya yang sudah keluar di situ.
mungkin daunnya nggak akan warna hijau seperti ini, mungkin dia warnanya kuning atau dia masih kayak putih. Tapi ukurlah kalau sudah ada daunnya. Tapi kalau belum, ya nanti di hari berikutnya dicoba cek lagi apakah biji itu udah mengeluarin. Nanti kalau sudah keluar, ambil 5 biji, terus terus dibelah, terus diukur. Nah, jadi kalau misalnya di laporan praktikum kita itu ulangannya cuman ada 2. Cuma 2 ya. Itu ada sampai 5 karena setiap tanaman yang diukur itu 5 biji. Nah, cuman itunya hari-harinya itu silakan nanti isi hari pertama, hari kedua, hari keempat, 6, 8, 10, 12 dan 14. Nah, jadi nanti untuk hari pertamanya itu dibelah, ambil 5 biji dibelah, diukur daun embrionya. Selebihnya tanamannya itu ditanam di dalam baskom. Baskomnya itu diisi topsoil. Topsoil itu tanah yang paling atas. Nah, bisa juga kalau misalnya kalian punya tanah hitam di rumah atau misalnya kayak ada sedikit kompos, mungkin nggak apa-apa ditambahin. Yang penting dia harus udah hancur lah semuanya, jangan ada yang berbutir-butir lagi kayak gini kan. Nah, kemudian basahilah sampai lembab tanahnya. Kemudian kacang merah yang sudah direndam, pindahkanlah itu ke dalam baskom ini. Nah, dia tanamnya jangan terlalu dekat banget, jangan terlalu berjarak banget. Maksudnya kalau kalian punya sekecil ini kan, daripada susah nanti kalau kecuali lebih besar dari sini atau lebih besar lagi. Nah, kalian bisa tanamnya agak berjarak. Nah, setelah kalian tanam, hari kedua setelah kalian tanam, ukur, ambil, cabut aja nggak apa-apa. Hari keempat juga seperti itu. Tapi dari hari ke-6 sampai hari ke-14, selebihnya itulah tanamannya. Cukup kalian tandai saja. Nah, jadi kalau misalnya itu kan sisanya, kalau misalnya hari kedua sama hari keempat dari 25, berarti sisanya itu ada sekitar 15 lagi, benar kan? Nah, jadi 15 tanaman itu ya kalian taruh di dalam tabelnya itu minimal 5 ulangan minimal ya. Nah, tapi itu karena ada 15, mana tahu ada yang mati, mana tahu ada yang apa, catatlah tetap 15 tanamannya. Nanti pilihlah 5 tanaman dari ulangan itu. Dari 15 itu ambil 5, berarti 10 itu nggak apa-apa, nggak diikutin, cuman itu jaga-jaga. Nah, 5 tanaman itu catat nanti yang paling bagus, itu yang untuk kalian taruh di laporan. Nah, jadi seperti itu cara praktikumnya. Nah, nanti untuk post test dan lain sebagainya nanti kakak kabarin lagi di grup. Jadi praktikum ke-10 itu cukup simpel, cukup seperti itu saja. Nanti untuk membuat kurvanya dan lain sebagainya nanti kakak buat kalau misalnya kalian sudah pengamatan hari ke-14, misalnya rata-rata semua kelas kayak gitu. Nah, mungkin itu aja yang untuk praktikum 10. Ada yang mau ditanyakan? Yang pada tabel tadi hari apa baik kak? Hari pertama itu hari pas kalian membelah itu sudah keluar daunnya. Nah, itu ambillah 5 nanti. Nah, itu hari pertama. Nah, kemudian hari kedua, hari keempat bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, yang penting yang hari pertama itu nggak termasuk hari hitungan hari kedua ya. Nah, hari pertama yang kalian ambil itu hitungan yang setelah kalian rendam dan dia udah ada daun embrionya. Nah, setelah udah ada daun embrionya, udah kalian ukur. Nah, tanaman yang belum kalian pecahin, tanamlah di dalam baskom. Nah, udah kalian tanam di dalam baskom, itu hari pertama. Nah, setelah dari hari itu, hari keduanya, baru kalian ambil. Nah, begitu pula sampai seterusnya hitungan harinya. Yang penting hari ke-6 sampai hari ke-14 itulah tetap tanamannya. Jadi ngerendamnya tuh 1 hari ya? Nah, ngerendamnya, kan yang kayak kakak bilang tadi, mungkin kakak akan tanya ibu atau kalian bisa searching di dalam internet berapa lama untuk waktu perendaman kacang merah. Kalau pengalaman kalian kemarin itu lama kan. Nah, jadi jangan cuman kayak 15 menit, jangan cuma itu, karena ya itu belum pecah dan belum keluar daun embrionya. Kalau bisa lebih lama. Nah, kalau kalian mau jaga-jaga, tanamnya jangan cuman 30 biji.
rendamlah lebih. Nah pas kalian rendam itu setiap harinya, setelah misalnya udah 1 hari nih kak kami rendam, nah hari berikutnya kalian mau cek ya nggak apa-apa, testimoni aja, ambil 1 biji terus belah. Kalau udah keluar daunnya, oh berarti itu udah bisa. Tapi kalau belum ya tetaplah rendam lagi. Atau kalau misalnya kalian rasa merendamnya itu nanti terlalu banyak jamur, ya paling nggak dia dalam kondisi lembab lah, jangan terlalu tergenang. Maksudnya misalnya gini, tapi nggak ada wadah ya. Misalnya ini kacang merahnya, airnya ya cukup segini, jangan sampai segini. Misalnya kalian taruh di dalam gelas plastik atau di dalam aqua gelas ya itu kan. Kalau segini ukuran kacang merahnya ya seginilah buat airnya. Jangan nanti sampai banyak banget. Nah, supaya dia kayak nggak datang jamur atau kayak gimana gitu. Nah, untuk mengatasinya siapa tahu kalian setiap orang beda-beda keluar embrio.